Sampai sekarang saya masih bergetar dan banyak sekali hal-hal aneh, hal-hal unik, hal-hal yang di luar dugaan kita menjadi hari terakhir bagi korban Sriwijaya yang jatuh pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jakarta Pontianak. Pesan yang disampaikan oleh Agung melalui sepucuk surat yang ditandatangani Kapten Afwan itu tersebar di seluruh negeri, dan itu juga bagian dari pesan Kapten Afwan terhadap negeri ini. Saat beliau mau berangkat, beliau sempat bersikap aneh karena di luar kebiasaan. Sempat meminta maaf ke istri, minta maaf ke anak-anak, bahkan buru-buru berangkat ke bandara, bahkan setrika bajunya pun belum disetrika. Banyak netizen juga mencuit ini kepingin cepat ketemu Tuhan, maka dia cepat buru-buru dan minta maaf kepada keluarga. Setinggi apapun aku terbang tidak akan mencapai surga bila tidak sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Sahabat sekalian, hari Minggu kemarin memang kami sengaja tidak memposting berita apapun di podcast Mas Mansuri dalam rangka turut berduka cita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang sempat membuat Indonesia berduka. Kita semua menitikan air mata, dan duka itu pun membuat kru kreatif dan semua yang ada di podcast Mas Mansuri akan membawakan satu rubrik khusus, yaitu Hot News, yang mengupas tentang pesan, kesan, bagaimana dan siapa saja orang-orang yang ada di dalam pesawat. Dalam podcast Hot News kali ini saya bersama tim mengupas banyak sekali tadi siapa-siapa yang ada di dalamnya, pesan, peristiwa terakhir yang mengalami korban. Sampai sekarang saya masih bergetar dan banyak sekali hal-hal aneh, hal-hal unik, hal-hal yang di luar dugaan kita menjadi hari terakhir bagi korban Sriwijaya yang jatuh pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jakarta Pontianak. Untuk pertama saya ingin menghadirkan atau memperkenalkan salah satu sosok yang saat ini ramai diperbincangkan, banyak mendapatkan sorotan, yaitu kapten dari pilot Sriwijaya Air SJ182 yang memiliki banyak kejanggalan di hari sebelum tidak ditemukan, sebelum jatuhnya pesawat. Sebelum kita masuk ke sana, saya sekali lagi bersama kru, tim, dan seluruh yang terlibat di podcast Mas Mansuri mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas hilangnya atau jatuhnya pesawat, dan untuk keluarga Kapten Afwan, pilot Kapten Afwan bin Zamzami, pilot Sriwijaya yang ada di Tambun, istri, ibu, dan putranya, keluarganya, kami berdoa semoga beliau segera ditemukan dan keluarga sabar menghadapi cobaan ini. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan biodata Kapten Afwan, pilot Sriwijaya Air SJ182. Pesawat Sriwijaya Air bernomor registrasi PKCLC jenis Boeing 737-500 dengan rute Jakarta Pontianak hilang kontak pada posisi 11 Nautical Mil di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.
Setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian 13.000, pesawat Sriwijaya SJ182 hilang kontak pada Sabtu 9 Januari 2021. Pesawat ini diterbangkan oleh Kapten Afwan dan berikut biodata Kapten Afwan. Pertama, penerbang TNI AU. Kapten Afwan merupakan seorang penerbang TNI AU periode 1987 1999. 1987 sampai 98 ya. Ketika masih aktif di TNI AU, Kapten Afwan diketahui bertugas di Skuadron 4 tahun 87. Kapten Afwan juga terbang di Skuadron Udara 31. Kedua, Kapten Afwan memiliki kepribadian sebagai berikut. Kepribadian Kapten Afwan dikenal alim di lingkungan perumahan Bumi Cibinong Indah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Orang-orang yang sekitar bertutur bahwa Kapten Afwan orang yang santun dan rajin sholat. Kapten Afwan juga sempat menjadi bendahara masjid dan mantan ketua RT di kawasan perumahan Bumi Cibinong Indah. Tinggal di Bogor sudah 10 tahun. Kapten Afwan belum berKTP Bogor tapi sudah tinggal di RT 1 RW 10 perumahan BCE Kabupaten Bogor sejak 10 tahun silam. Kapten Afwan tinggal bersama seorang istri dan 3 orang anak. Anak sulungnya masih sekolah di kelas 1 SMP. Yang paling bungsu baru masuk taman kanak-kanak. Berasal dari tanah datar, pilot Kapten Afwan diceritakan dermawan. Pesawat yang dibawa pilot Kapten Afwan hilang kendali di Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Itu meninggalkan kisah haru mengenang sang pilot. Sejumlah warganet meramaikan media sosial mereka dengan menceritakan pengalaman masing-masing. Kisah dan sosok sang pilot pada publik. Mereka mengisahkan jika sang pilot ialah orang dermawan yang tidak sungkan mengeluarkan uang pribadi bagi rekan kerja yang ada di lingkungan kerjanya dan mereka yang membutuhkan. Saya pernah baca artikel yang menceritakan bahwa Kapten Afwan ini selalu membagikan rezeki setelah sholat Jumat. Selalu dibagi ke orang. Ini nggak mudah, walaupun bergaji ya tidak wah juga, tetapi Kapten Afwan menyisihkan ya sebagian rezekinya untuk banyak orang. Kisah mengenai pilot yang merupakan purnawirawan TNI AU diunggah Asri Agung. Dalam unggahannya Asri Agung menuliskan kalimat terpembuka dengan kata Masya Allah, saya jadi saksi Bib. Yang mulai menceritakan jika saat bekerja di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Kapten Afwan ialah satu-satunya kapten yang selalu saya lihat di musola. Selalu sholat berjamaah di musola bandara. Ini pengakuan dari orang ya. Ia menceritakan dia ya selalu bekerja. Ini lanjut dia ya. Beliau identik dengan kopiah putih. Beliau rajin berbagi rezeki bersama anak-anak ground di penerbangannya, sambungnya. Sikap dermawan beliau diungkapkan Arsi Agung dengan kalimat saya tidak pernah melihat beliau keluar dari musola selain beliau mengeluarkan rezeki kepada petugas cleaning musola, ucapnya. Bahkan ditulis di unggahan disambungkan dengan menyatakan Kapten Afwan lebih baik terlambat penerbangan ketimbang terlambat sholat 5 waktu. Subhanallah. Demikian info profil ya yang terlacak oleh Kapten Afwan. Sekarang kita masuk pada surat terakhir yang dimiliki pilot Sriwijaya Air Kapten Afwan dengan kata-kata yang sangat menarik. Jangan lupakan sholat subuh. Dilansir oleh kompas.com, kompas.tv, sebuah foto memperlihatkan selembar kertas yang sudah terisi sebuah pesan dengan tulisan pakai tangan. Surat tersebut tergeletak di atas sebuah sajadah.
Pesan di surat itu diduga ditulis oleh Kapten Afwan, pilot Sriwijaya Air SC182 dengan rute penerbangan Jakarta Pontianak. Seperti diketahui, pesawat yang dikemudikan Kapten Afwan itu hilang kontak yang diduga jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Surat tersebut ramai menjadi perbincangan warganet setelah terlebih dahulu beredar di media sosial Twitter. Dalam surat tersebut, Kapten Afwan menuliskan pesan bahwa dirinya telah meminjam sebuah charger kepada seorang yang bernama Agung. Tak lupa Kapten Afwan juga menuliskan ucapan terima kasih karena sudah dipinjami charger tersebut. Agung, saya pinjam chargernya sebentar ya, thanks sebelumnya, tulis Afwan dalam sepucuk surat. Tak hanya itu, Kapten Afwan juga menuliskan pesan di akhir suratnya yang mengingatkan kepada pemilik charger untuk tidak lupa menjalankan ibadah sholat subuh. Jangan lupa sholat subuh, tulis Kapten Afwan. Surat itu pun kemudian diakhiri dengan sebuah tanda tangan dengan nama jelas di bawahnya, yakni Kapten Afwan. Bertanda tangan dengan nama jelas Kapten Afwan, surat ini mendadak populer di Twitter. Sejumlah orang mulai memposting ulang dan mencuitkannya dengan kalimat simpatik. Seperti diketahui, Kapten Afwan merupakan pilot yang dilaporkan mengomandani pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak usai take off dari Bandara Soekarno-Hatta. Kapten Afwan dikenal sebagai pribadi yang baik. Tetangga dan keluarganya mengenal Kapten Afwan sebagai pribadi yang rajin beribadah. Foto profil WA pun tak kalah menyentuh, yakni foto Superman di tengah sholat. Ini pesan kedua setelah pesan yang disampaikan oleh Agung melalui sepucuk surat yang ditandatangani Kapten Afwan itu tersebar di seluruh negeri, dan itu juga bagian dari pesan Kapten Afwan terhadap negeri ini mungkin kepada masyarakat. Dan ada pesan kedua. Pesan kedua adalah yang diposting di status WA-nya, profile WA-nya ya. Setinggi apapun aku terbang, kata dia, tidak akan mencapai surga bila tidak sholat 5 waktu. Ucap kalimat dalam tulisan di sisi kiri gambar Superman. Meski belum bisa dipastikan kebenarannya terkait surat tersebut dari Kapten Afwan, bagi komentar positif bermunculan. Warganet meyakini sepucuk surat tersebut memperlihatkan kepribadian yang sang kapten yang harus selalu meminta izin jika meminjam barang milik orang lain. Ini pelajaran pentingnya ya. Dari tulisan singkat Kapten Afwan itu saya benar-benar mendapat pengingat kalau pinjam sesuatu pokoknya harus seizin pemilik. Tapi kalau pemiliknya nggak ada, hafal banget gimana cara was-wasnya, takut dosanya. Hal kecil kayak gini tetap nggak boleh diremehkan, cuit salah satu netizen ya. Seperti diketahui, pesawat Sriwijaya Air dilaporkan jatuh di sekitaran Kepulauan Seribu setelah hilang kontak di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air terjadi pada Sabtu sekitar 14.40 atau 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pesawat tersebut diketahui mengangkut 62 orang yang terdiri dari 12 kru, 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi. Pesawat Sriwijaya Air tersebut sempat keluar jalur. Ia menuju arah barat laut pada pukul 14.40. Saat itu pihak Air Traffic Controller sempat menanyakan pilot mengenai arah terbang pesawat, namun dalam hitungan detik pesawat dilaporkan hilang. Belakangan badan pesawat ditemukan di perairan Kepulauan Seribu. Nah, itu beberapa pesan yang disampaikan oleh Kapten Afwan, dan saya membaca beberapa hal yang unik ya dari Kapten Afwan. Saat beliau mau berangkat, beliau sempat bersikap aneh karena di luar kebiasaan. Sempat meminta maaf ke istri, minta maaf ke anak-anak, bahkan buru-buru berangkat ke bandara, bahkan setrika bajunya pun belum disetrika. Banyak netizen juga mencuit ini
kepingin cepat ketemu Tuhan, maka dia cepat buru-buru dan minta maaf kepada keluarga. Biasanya salaman ya, ini biasanya cukup salaman dia pergi, tapi kali ini salaman dan minta maaf ke anak istrinya. Ini pengakuan dari anaknya ya, yang dipublish oleh sanak keluarganya. Dan tidak hanya minta maaf, Kapten Afwan juga terlihat buru-buru, bahkan menggunakan pakaian yang belum bersetrika. Biasanya berangkat tuh rapi, tapi ini pakaiannya sedikit lecek karena tergesa-gesa ya. Yang ketiga, beliau tidak kabari keluarganya. Biasanya kalau mau lepas landas beliau pasti kabari keluarga, istri dan ketiga anak biasanya dikabari. Dan ini yang unik ya, mengingatkan sholat. Itu mengingatkan sholat itu tidak hanya ke Agung, tadi saya sebut di WhatsAppnya juga, setinggi-tingginya terbang, saya tidak akan masuk surga kalau saya tidak sholat kita. Setinggi apapun aku terbang tidak akan mencapai surga bila tidak sholat 5 waktu. Ini yang membuat kita semua berduka melihat fakta-fakta Kapten Afwan memang orang yang baik ya, selalu bersedekah, dermawan. Bahkan ada pengakuan dari seseorang, dia tidak akan keluar dari musola sebelum dia berbagi rezeki untuk cleaning service. Ini adalah bagian yang luar biasa yang harus saya angkat dan harus publik ketahui. Dan sekali lagi untuk keluarga korban, keluarga Kapten Afwan, kami berdoa semoga beliau segera ditemukan dalam kondisi apapun. Kalaupun memang takdir Allah menyampaikan beliau tidak selamat, semoga Allah memberikan tempat di sisi beliau, tempat terbaik. Dan duka ini tidak hanya dari kru dan teman-teman di podcast Mas Mansuri, tapi ini duka negeri. Negeri ini berduka dan negeri ini bangga punya Kapten Afwan. Ini yang perlu saya sampaikan kepada keluarga yang mungkin nonton podcast ini. Dan kita akan menggali satu persatu dari korban yang ikut dalam penerbangan Sriwijaya Air 182 di program Hot News. Kami tidak akan menampilkan program-program apapun kecuali kami akan mengulas keanehan, keunikan yang dialami oleh penumpang yang ada di Sriwijaya Air yang jatuh pada Sabtu kemarin. Sekali lagi atas nama podcast Mas Mansuri, kami mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga, untuk negeri ini. Semoga penerbangan kita jauh lebih baik. Memang banyak sekali yang bilang bahwa kapal pesawatnya sudah tua sekali dan seterusnya, tapi inilah kehendak Tuhan, kita harus menerimanya. Mungkin ini menjadi bekal perbaikan untuk penerbangan di negeri ini. Nanti kita akan ulas korban-korban berikutnya dan semoga ini bermanfaat untuk kita bersama-sama berdoa kepada korban yang jatuh dan saat ini belum ditemukan selamat. Tapi kabar baiknya adalah titik jatuhnya sudah ditemukan, black box sudah ditemukan, dan kita tunggu dan kita serahkan kepada Basarnas, Badan Penanggulangan ya bencana. Semoga berjalan baik dalam proses evakuasi dan terus bersama kami di podcast Mas Mansuri, karena podcast ini milik publik maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, harus menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.